Agil, Bisma, dan Wisnu akan mempresentasikan proyek kami, yaitu pelatihan sistem informasi Bento Kopi. Oke. Introduction adalah Bento Kopi adalah jaringan kedai kopi terkenal di Yogyakarta yang sudah memiliki banyak cabang. Kemudian sistem online saat ini digunakan transaksi dan stok barang. Kemudian karyawan kurang terlatih mengoperasikan sistem dan menyebabkan penurunan efisiensi operasional. Saat kami wawancara dengan pihak dari Bento Coffee, di Bento Coffee sendiri berulang-ulang melakukan pembaharuan sistemnya terbaru terus, dan masalah yang diberitahukan kepada kami adalah human error, yaitu para karyawannya sendiri tidak bisa menggunakan sistem tersebut karena sistemnya diperbarui terus. Maka dari itu kami menggunakan proyek pelatihan sistem informasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional serta memberikan pelatihan komprehensif bagi semua staf dan karyawan. Oke, planning dari proyek kami yaitu durasi dengan 8 bulan yang dimulai dari 8 September 2024 sampai 8 April 2025. Kemudian tahapan utamanya terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada persiapan pelatihan, kemudian sesi pelatihan, dan integrasi dalam pengujian sistem. Kemudian di proyek kami sendiri ini terdapat tim dengan 5 anggota. Yang pertama ada manajer project, kemudian programmer, UI designer, database administrator, dan trainer. Oke, di proyek kami ini terdapat risk and mitigation. Maka dari itu, resiko utama dari proyek kami adalah resistensi terhadap perubahan, kemudian masalah teknis integrasi sistem, serta keterlambatan pelatihan. Maka dari itu, mitigasi yang kami lakukan untuk proyek kami adalah yang pertama, pelatihan komprehensif, kemudian pemantauan ketat terhadap integrasi, serta penjadwalan yang fleksibel. Kemudian untuk background dan purpose-nya itu, yang pertama ada proyek pelatihan sistem informasi berbasis daring yang awalnya itu dilakukan secara offline karena adanya pandemi, maka dilakukan secara daring. Yang kemudian ada fokusnya itu peningkatan efisiensi operasional dan akurasi melalui teknologi. Yang berikutnya ada memberikan pelatihan kepada 200 karyawan yang sebelumnya itu 50, kemudian ada penggabungan dari cabang yang lain, kemudian mengurangi kesalahan operasional dan meningkatkan efisiensi. Kemudian untuk approach dan schedulingnya itu ada pendekatannya itu penyesuaian materi pelatihan ke format digital, dan kemudian kedua implementasi sistem baru melalui LMS dan juga Zoom. Untuk approach-nya itu perencanaan dan persiapan yaitu 1 bulan dengan penyesuaian modul pelatihan untuk kebutuhan online, pengadaan dan pengujian platform LMS dan Zoom untuk mendukung pelaksanaan pelatihan daring. Yang kedua itu ada sesi pelatihannya selama 3 bulan untuk pelaksanaan pelatihan teori dan praktik secara daring, dan pelatihan sesuai kapasitas platform online untuk 200 peserta. Kemudian ada integrasi dan pengujian sistem selama 2 bulan, yaitu integrasi sistem baru dengan operasi bisnis yang ada, pengujian sistem untuk memastikan kesesuaian dan stabilitas. Kemudian ada dukungan dan pemecahan masalah selama 3 bulan. Untuk isinya itu penyediaan dukungan teknis kepada peserta dan pengguna selama masa transisi. Untuk budgetnya itu untuk anggaran total budget ada 220 juta, yang sebelumnya ada 200 juta. Kemudian termasuk pengadaan platform LMS, Zoom, dan adaptasi materi pelatihan. Untuk tim project yang baru itu masih sama, ada project manager, programmer, UI designer, DBA, dan juga trainer. 3. Oke, untuk selanjutnya ada activity and schedule. Jadi di sini bisa kita lihat perbandingan dari yang pertama dan juga setelah ada perubahan. Di sini
aktivitasnya jelas berbeda dan juga hari-harinya jelas berbeda ya. Hari yang sebelum perubahan itu kita menghabiskan 147 hari untuk melaksanakan proyek pelatihan ini, tentu saja secara luring. Kemudian setelah adanya perubahan karena pandemi dan kita melaksanakannya secara online, itu ada di 188 hari dan juga aktivitasnya ada beberapa aktivitas tambahan yang berbeda. Selanjutnya jika kita lihat perbandingannya secara menyeluruh, judul proyeknya masih sama, pelatihan sistem informasi bentuk kopi. Kemudian untuk perbedaannya ada di durasi proyek. Durasi proyek untuk sebelum perubahan itu di 8 bulan, dari 9 September hingga 8 April. Kemudian setelah adanya perubahan, kita melaksanakannya ditambah 1 bulan, jadi totalnya 9 bulan. Itu dari 9 September 2024 hingga 8 Juni 2025. Untuk anggarannya setelah adanya perubahan kita mendapat tambahan suntikan dana sebesar 20 juta, jadi totalnya menjadi 220 juta. Kemudian jumlah peserta seperti yang sudah disampaikan tadi bertambah karena adanya penggabungan dari cabang yang lain untuk pelatihan, jadi totalnya ada 200 peserta yang sebelumnya 50 peserta. Kemudian untuk platform, sebelum adanya perubahan kita melakukannya secara luring, kemudian setelah adanya perubahan kita melakukannya secara online. Medianya melalui apa? Platformnya melalui Learning Management System atau yang sering kita dengar sebagai LMS, seperti itu. Kemudian ada juga Zoom. Jadi Zoom itu digunakan untuk pelatihan juga kepada para karyawan bagaimana mengintegrasikan dan mengoperasikan sistem baru, seperti itu. Kemudian tahapan proyek sebelum adanya perubahan, kita tahapannya adalah persiapan pelatihan, kemudian pelaksanaan sesi pelatihan dan juga integrasi pengujian sistem. Nah, di perubahan dokumen yang baru ini kita mengubah tahapannya. Yang pertama itu persiapan, yang kedua pelatihan teori dan juga praktek melalui LMS dan Zoom tentunya. Kemudian ada evaluasi dan penyelesaian proyek. Kemudian untuk tim project masih sama sebelum adanya perubahan dengan setelah adanya perubahan. Kemudian di sini kita menilai indikator keberhasilannya berbeda, seperti itu, karena sebelum adanya perubahan kita indikator keberhasilannya itu karyawan mampu mengoperasikan sistem tanpa kendala ya, karena langsung ya kita melakukan pelatihannya langsung, jadi kita bisa menilai apakah karyawan itu berhasil mampu mengoperasikan sistem tanpa kendala. Kemudian ada penurunan kesalahan manajemen stok dan juga efisiensi operasional meningkat 20%. Kemudian setelah adanya perubahan, indikator keberhasilan kita tentu berubah. Jadi yang pertama, indikator keberhasilan kita itu minimal 90 peserta menyelesaikan pelatihan dengan skor lebih dari 75%. Bagaimana kita mendapat data 90 peserta yang ikut dan skor lebih dari 75%? Itu karena kita menggunakan LMS. Jadi di LMS ini kita juga bisa memantau berapa peserta yang mengerjakan pelatihan ini dan berapa skor rata-rata mereka, seperti itu. Kemudian indikator keberhasilan yang selanjutnya itu ada penurunan kesalahan operasional hingga 50% dan efisiensi operasional meningkat 20%. Nah, bagaimana kita menilai 50% dan 20% ini? Jadi sebenarnya di WBS kita, di activity schedule kita itu ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini itu digunakan untuk menilai apakah kita berhasil mencapai indikator keberhasilan kita. Kemudian fokus utamanya sebelum adanya perubahan itu pelatihan ini meningkatkan akurasi dan efisiensi operasional. Seperti itu, yang setelah adanya perubahan kita melakukan penilaiannya berdasarkan integrasi sistem baru dengan pelatihan daring untuk efisiensi operasional. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke presentasi berikutnya. Berikutnya ini kami akan mempresentasikan Trello kami. Jadi project kami itu kami update secara berkala melalui Trello, juga kontrol check and balance-nya itu melalui Trello. Jadi di sini pada tahap pertama initiating kita ada project charter, bisa kita lihat project charter. Ya, di sini ada 2 file. Itu file project charter yang pertama, bisa kita lihat.
Nah, ini project charternya sebelum adanya perubahan. Jadi budgetnya masih di 200 juta. Kemudian project start date-nya masih di 9 September hingga 8 April. Oke, berikutnya kita lihat project charter yang setelah adanya perubahan. Oke, bisa kita lihat di sini budget information-nya di 220 juta. Kemudian project start date-nya 9 September masih sama, cuma finish date-nya kita yang berbeda karena bertambah 1 bulan, jadi di 8 Juni 2025. Oke, next masih di project charter. Oke, kita sudah melakukan checklist di sini karena project charternya sudah selesai. Kemudian ada di stakeholder register. Oke, jika kita lihat di sini stakeholder register juga sudah kita checklist, sudah komplit juga. Jadi proses initiating ini sebenarnya sudah selesai gitu. Kemudian setelah proses initiating kita ada proses planning. Di sini terdapat scope statement. Ya, scope statement juga ada 2 file karena ada file sebelum perubahan dan juga ada file setelah perubahan. Oke. Kemudian kita checklist karena sebelumnya dari tim sudah melakukan follow up seperti itu kepada project manager, dan project manager terlihat di sini sudah melakukan approval. Jadi kita checklist karena di planning kita itu di bagian scope statement perlu approval dari project management seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ada WBS. Nah, WBS ini juga sebenarnya hampir sama, terdapat 2 file seperti itu, file sebelum perubahan dan juga WBS final. WBS final itu file setelah ada dilakukan perubahan seperti itu. Di sini semua tim harus approval, jadi komennya ini bisa ditinjau ulang dan disesuaikan lagi dengan planning perubahan timeline dan penyesuaian terhadap platform seperti itu. Nah, ini sudah di approve by project manager, jadi kita sudah checklist dan sudah selesai. Kemudian ada Gantt chart juga. Nah, Gantt chart ini Primavera ya. Jadi pada bagian Gantt chart ini dokumen Primavera disesuaikan dengan dokumen-dokumen lain yang terkait seperti itu. Next, setelah adanya planning kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu cost and resources. Nah, jadi di cost and resources ini terdapat beberapa file, diantaranya cost baseline. Nah, cost baseline ini juga sama, ada dokumen sebelum perubahan dan sudah perubahan supaya dapat dibandingkan. Kemudian di bawahnya ini sudah dilakukan approval juga dan semua anggota juga sudah mengetahui. Jadi perubahan apa, setiap adanya perubahan sebenarnya kita follow up, kita update juga di Trello, kemudian dilakukan check and balance, kemudian setelah check and balance selesai kita checklist, seperti itu tahapannya. Kemudian next ada cost estimate. Nah, cost estimate ini sebenarnya sama dengan cost baseline juga, ada 2 file, kemudian kita melakukan check and balance bersama-sama semua anggota, semua PIC yang terkait. Ya, ada update budgetnya juga seperti itu. Kemudian ada Raci chart. Raci chart ini di Raci Metric ini kita memperlihatkan Raci terkait. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek apa, seperti itu di Raci. Kemudian setelah approve kita checklist kembali seperti itu. Next ke HR Management Plan. Nah, jadi di HR Management Plan, Human Resource Management Plan itu sebenarnya sama tahapannya, jadi hampir sama semua ya. Nah, di sini labelnya kita berikan support seperti itu. Next ada di Risk Management Plan. Ini karena Risk Management Plan merupakan salah satu tahapan yang penting gitu untuk melakukan evaluasi bagaimana kedepannya atau mungkin pemberlakuan penyesuaian terhadap aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi kita labeli di sini sebagai assessment. Waktu itu karena kita harus mengakses risk-risk apa saja dan kemudian mitigasi apa yang perlu kita lakukan. Seperti itu. Di risk management plan ini juga by approval juga oleh project manager seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian dari Trello kami.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.